Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lisdianti Winata, NIM 183131001 dari kelas PIAUD 6A. Di sini saya akan memberikan argumentasi saya mengenai teknik pengasuhan seperti apa untuk menangkal gerakan radikal pada anak usia dini guna meminimalisir aksi teror. Belum lama terjadi, di negara kita terdapat dua kasus yang sama, yaitu mengenai bom bunuh diri. Adanya kasus pengeboman yang dilakukan oleh oknum yang tergabung dalam anggota terorisme, termasuk dalam gerakan radikal. Sehingga adanya kejadian tersebut dapat meresahkan para orang tua yang masih memiliki anak di bawah umur. Nah, sebelum kita memberikan teknik-teknik pengasuhan pada anak, sebaiknya kita untuk memahami terlebih dahulu mengenai radikal. Apa sih radikalisme itu? Gerakan radikalisme merupakan gejala umum yang terjadi dalam suatu masyarakat dengan motif yang beragam, baik sosial, politik, budaya, maupun agama, yang dapat ditandai dengan adanya tindakan-tindakan keras, ekstrim, dan anarkis sebagai wujud penolakan terhadap gejala yang dihadapi. Gerakan radikalisme sendiri merupakan sebuah tantangan bagi keluarga, khususnya pada orang tua. Peran keluarga dalam hal ini melakukan pengontrolan terhadap apa saja yang dipelajari dan diserap oleh anak-anak. Selain itu juga, radikalisme juga dapat tumbuh di lingkungan sekolah, di mana penyebarannya dilakukan oleh guru yang dapat disebabkan oleh keterbatasan wawasan guru, kesempitan pandangan, bahkan kadang-kadang kita tidak boleh terlalu naif terhadap adanya kelompok-kelompok radikal yang secara sengaja ingin menyusupkan pikiran-pikiran radikalnya lewat pengembangan lembaga pendidikan atau pengiriman guru agama dari kalangan mereka ke sekolah-sekolah. Ketidakmatangan pada anak sehingga menjadikan anak itu sebagai sasaran utamanya. Maka dari itu, orang tua harus berperan aktif dalam melakukan pendampingan pada anak ketika sedang belajar di rumah dan mengontrol bacaan wajib dari sekolah. Jika terdapat hal yang sekiranya menyimpang atau ada kaitannya dengan radikalisme, maka orang tua wajib melaporkan hal ini kepada pihak sekolah maupun pihak-pihak yang berwenang lainnya. Untuk itu, kita sebagai orang tua yang paham mengenai gerakan radikal agar selalu melindungi dan mencegah anak untuk tidak terprovokasi dengan hal-hal tersebut yang dapat merusak pola pikir anak. Berikut ada beberapa cara yang harus dilakukan orang tua untuk mencegah masuknya ajaran ekstrim dan radikal pada anak. Untuk yang pertama yaitu memberikan pemahaman agama secara benar dan utuh kepada anak. Yang kedua, memperkuat Pancasila sebagai ideologi bangsa dalam implementasi atau praktik dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memberikan pemahaman kepada anak tentang bahaya gerakan radikalisme. Yang keempat, memperlihatkan peran masyarakat sebagai sumber informasi dalam perekrutan anggota ajaran ekstrim. Untuk itu, yang kelima, memberikan rasa aman, nyaman, dan menyenangkan kepada anak untuk tinggal di rumah. Kita bisa memberikan fasilitas atau mungkin memberikan perlakuan baik kepada anak agar anak tetap nyaman berada di rumah. Yang keenam, menjadi sahabat untuk anak. Penting bagi anak dan orang tua karena anak akan mau berbicara tentang permasalahannya ketika dia dengan temannya. Maka dari itu, kita orang tua ketika di rumah ada baiknya untuk menjadi teman dekatnya agar kita bisa mengetahui segala
segala permasalahan yang sedang dihadapi oleh anak. Yang ketujuh, izinkan anak membuka topik dan pembicaraan soal SARA dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ke-8, didik anak untuk kenal etika, mengungkapkan pendapat dan berkomentar soal SARA di media sosial. Tapi kita juga harus mengontrol atau mengawasi kegiatan anak di media sosial. Yang ke-9, ajak anak untuk mengenal ragam budaya dan agama di Indonesia agar mereka mengenal nilai kebinekaan. Yang terakhir, buka diskusi dengan anak agar mereka mengenal dampak radikalisme terhadap SARA di Indonesia. Selanjutnya, mengenai teknik pola pengasuhan. Teknik pola pengasuhan terdiri dari 4 macam. Yang pertama yaitu pola asuh otoriter, permisif, cuek atau abai, dan yang terakhir pola asuh demokratis. Menurut saya, mengenai teknik pola pengasuhan untuk menangkal gerakan radikal itu menggunakan pola pengasuhan demokratis. Karena orang tua dapat mengasuh anak-anaknya serta mengontrol dan memberikan kehangatan yang tinggi. Tidak hanya itu saja, orang tua bisa mengarahkan segala aktivitas anak, memberikan dorongan, dan menghargai tingkah laku anak dan dapat membimbingnya dengan baik. Anak juga harus diberikan kebebasan untuk mengurus dirinya sendiri. Akan tetapi, anak harus disiplin sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat antara orang tua dan anak. Nah, untuk menghindari hal-hal yang menyimpang yang dilakukan oleh anak, orang tua dapat menghukumnya. Hukuman itu hanya sebagai gertakan terhadap perlakuan anak atau sikap anak yang menyimpang tadi, dan berguna untuk menyadarkan anak terhadap kesalahan yang telah dibuat agar anak tidak dapat mengulanginya lagi. Dengan begitu, tugas sebagai orang tua yaitu mendidik anaknya serta mau menerima segala sifat dasar pada anak, serta dapat membangun kualitas anak demi masa depan sang anak. Dan yang paling penting dalam pola pengasuhan ini adalah orang tua dan anak harus saling menjaga komunikasi yang baik. Dengan begitu, anak akan selalu terbuka dengan orang tua. Ketika anak memiliki suatu masalah, anak dapat berkonsultasi dengan orang tuanya dan orang tua bisa memberikan pemahaman atau penyelesaian masalah dengan baik. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.